Judul: Cinta Tak Terduga. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, hidup seorang kakek bernama Pak Surya. Usianya sudah mencapai 75 tahun. Rambutnya beruban, namun matanya masih bersinar tajam dengan semangat hidup yang tak lekang oleh waktu. Meskipun tubuhnya tak sekuat dulu, ia tetap dikenal sebagai lelaki yang nakal, selalu punya guyonan dan lelucon yang membuat siapapun tertawa. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia besar yang tak banyak orang tahu. Pak Surya punya daya tarik yang tak bisa dipungkiri, bahkan kepada perempuan muda. Suatu hari, seorang wanita bernama Sari, berusia 25 tahun, datang ke desa tersebut untuk mengunjungi neneknya yang sudah lama tinggal di sana. Sari adalah seorang wanita muda yang penuh semangat, ceria, dan ambisius. Ia bekerja di kota besar sebagai seorang desainer grafis. Namun ia merasa bahwa suasana desa bisa memberinya ketenangan yang tidak ia dapatkan di kota. Sari datang ke rumah neneknya dengan membawa tas besar penuh oleh-oleh dan keinginan untuk beristirahat sejenak. Namun, saat ia tiba, ia disambut oleh Pak Surya yang sedang duduk di teras rumah sambil merokok dan mengawasi sekitar. "Kamu pasti Sari ya?" tanya Pak Surya dengan suara serak namun ramah. "Betul Pak Surya, ya. Nenek saya sering bercerita tentang Anda," jawab Sari sambil tersenyum. Pak Surya tertawa kecil. "Cerita apa itu? Semoga bukan cerita yang membuatku malu." Sari mengangguk sambil tertawa. "Tentu saja tidak, Pak. Nenek saya selalu bilang Anda pria yang menyenangkan. Kalau begitu, itu pasti karena aku yang selalu membuat nenekmu tertawa." "Aku ini ahli dalam membuat orang senang, Sari," jawab Pak Surya dengan penuh percaya diri. Sari hanya menggelengkan kepala, tidak bisa menahan tawa mendengar cara Pak Surya berbicara. Selama beberapa hari berikutnya, Sari dan Pak Surya mulai sering berbicara. Sari merasa nyaman berbicara dengan Pak Surya. Dia tidak seperti lelaki tua kebanyakan yang membosankan atau hanya mengingatkan tentang masa lalu. Pak Surya penuh cerita menarik tentang kehidupan dan sering membuatnya tertawa dengan lelucon-lelucon nakalnya. Pada suatu sore, setelah berjalan-jalan di sekitar desa, mereka duduk di bangku taman dekat rumah neneknya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka dan suasana semakin hangat saat matahari mulai terbenam. "Sari," kata Pak Surya tiba-tiba, "kenapa kamu tidak tinggal di desa saja? Di sini kamu bisa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota." Sari terdiam sejenak, merenung. "Saya suka kota, Pak. Di sana karir saya berkembang, teman-teman banyak, hidup lebih dinamis." Pak Surya tersenyum, lalu melirik Sari dengan tatapan tajam. "Tapi hidup bukan hanya tentang pekerjaan, Sari. Ada hal-hal lain yang lebih berharga. Percayalah." Sari sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Pak Surya akan berkata seperti itu. Tapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya terkesan. "Pak Surya, kenapa Anda mengatakan itu? Bukankah Anda sudah berusia lanjut? Mungkin Anda lebih memikirkan ketenangan dan kedamaian?" tanya Sari. Pak Surya menatap langit sejenak, lalu kembali menatap Sari dengan serius. "Mungkin, tapi cinta, Sari. Cinta tidak mengenal usia. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang untuk jatuh cinta meski dia sudah tua atau muda." Sari terkejut mendengar kata-kata Pak Surya. "Pak, maksud Anda?" Pak Surya hanya tertawa kecil. "Maafkan kakek ini. Kadang aku terlalu berani bicara. Tapi kamu tahu, hati itu tidak pernah tua. Mungkin aku tua di luar, tapi hatiku masih muda." Sari terdiam, hatinya berdebar. Tidak tahu apa yang harus dijawab, ia hanya tersenyum canggung. Pak Surya melihat ekspresi Sari dan tersenyum bijak. "Jangan khawatir, Sari. Aku hanya berbicara dari pengalaman hidup. Kadang kita merasa takut untuk merasakan sesuatu karena usia atau alasan lain. Tapi cinta itu selalu datang dengan cara yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin akrab. Meskipun Pak Surya sering menggoda dan bersikap nakal, Sari mulai merasakan sesuatu yang tak biasa dalam hatinya. Ia merasa nyaman berada di dekatnya,
meskipun perbedaan usia yang sangat jauh. Pada malam terakhir Sari di desa, Pak Surya mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang jalan desa yang sepi. "Sari, kalau kamu ingin tahu, aku sangat senang bisa mengenalmu," kata Pak Surya dengan lembut. "Kamu membawa angin segar dalam hidupku yang sudah lama sepi." Natapnya, matanya berbinar. "Pak Surya, saya juga merasa begitu. Saya tidak menyangka bisa dekat dengan Anda seperti ini." Pak Surya berhenti sejenak dan menatap Sari dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. "Mungkin ini aneh, Sari, tapi aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih antara kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan." Sari terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa, tetapi hatinya berdebar kencang. Tiba-tiba Pak Surya menggenggam tangannya dengan lembut. "Sari, kamu tahu, aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Aku merasa hidup kembali," kata Pak Surya dengan serius. Sari merasa tangannya sedikit gemetar, namun ia tidak menariknya. "Pak Surya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya juga merasakannya. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi saya merasa nyaman di dekat Anda." Mereka saling menatap, dan dalam keheningan malam itu, keduanya tahu bahwa sesuatu yang indah sedang tumbuh di antara mereka. Walaupun ada perbedaan usia yang sangat besar, hati mereka saling terhubung dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Aku akan merindukanmu, Sari," kata Pak Surya, suaranya penuh perasaan. "Saya juga akan merindukan Anda, Pak Surya," jawab Sari dengan tulus. Malam itu, mereka berdua tahu bahwa meskipun cinta datang dengan cara yang tak terduga, cinta itu selalu berharga. Dan siapapun, tidak peduli usianya, berhak merasakannya. Sari merasa hatinya berdebar-debar saat Pak Surya menggenggam tangannya dengan lembut. Mereka berdua berdiri di tengah jalan desa yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang memancar lembut. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah yang segar, menambah kedamaian suasana itu. Mereka hanya saling menatap, sebuah ketegangan ringan yang tercipta di antara mereka. Meski keduanya tahu bahwa perasaan yang tumbuh adalah sesuatu yang tak bisa diprediksi. Pak Surya merasakan ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia biasanya seorang pria yang penuh guyonan dan nakal, tetapi malam ini bersama Sari, ia merasakan kedalaman yang tak biasa. Usianya yang sudah senja membuatnya sering merasa ragu akan perasaan semacam ini, namun hatinya tetap berpacu dengan rasa yang begitu hidup. "Sari," Pak Surya memecah keheningan, suaranya lembut namun penuh arti. "Terkadang kita terlalu takut untuk mengungkapkan apa yang ada di hati kita." Sari hanya mengangguk, matanya masih tertuju pada Pak Surya, yang kini terlihat lebih serius dari biasanya. Ia merasa sebuah tarikan halus dalam dirinya, sebuah keinginan untuk lebih dekat, lebih menyelami perasaan ini. Ia tahu ini mungkin aneh bagi banyak orang, mengingat usia Pak Surya yang jauh lebih tua darinya. Namun, ada sebuah kenyamanan yang tak bisa dijelaskan saat mereka bersama. Dengan lembut, Pak Surya menyentuh pipi Sari. Jari-jarinya yang kasar namun penuh kelembutan mengelus wajahnya. Sari menutup matanya sejenak, menikmati sentuhan itu, sebuah sentuhan yang meski tidak sempurna, namun terasa begitu tulus dan penuh makna. "Kamu membuatku merasa muda kembali," kata Pak Surya, suaranya bergetar halus. "Meskipun usiaku sudah lebih dari cukup untuk memahami bahwa cinta itu bisa datang kapan saja, aku merasa seperti seorang pemuda yang baru pertama kali jatuh cinta." Sari membuka matanya, menatap Pak Surya dengan tatapan lembut. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Pak Surya," kata Sari, suaranya rendah namun penuh perasaan. "Tapi setiap kali saya dekat dengan Anda, saya merasa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan." Pak Surya tidak menjawab, ia hanya menariknya sedikit lebih dekat. Dengan gerakan perlahan, ia menyentuh bibir Sari. Bukan dengan desakan atau terburu-buru, tetapi dengan sebuah ciuman yang lembut, penuh rasa kasih sayang yang mendalam.
Ciuman itu terasa hangat dan penuh pengertian, seolah menegaskan semua perasaan yang terpendam di antara mereka selama ini. Sari terkejut pada awalnya, namun seiring dengan berjalannya detik, ia merespons dengan perlahan. Ciuman itu, meskipun singkat, terasa begitu dalam. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ikatan yang seolah menghubungkan dua hati yang berbeda usia. Sari merasakan dirinya semakin tenggelam dalam perasaan itu. Tubuhnya terasa lebih ringan, seolah semua keraguan dan ketakutannya hilang begitu saja. Setelah ciuman itu berakhir, mereka berdua saling menatap dengan tatapan penuh arti. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena perasaan itu sudah jelas tanpa harus diungkapkan. Sari merasakan kehangatan yang mengalir dalam dirinya, kehangatan yang datang dari seseorang yang telah lama hidup dan memahami banyak hal. Pak Surya tersenyum dengan lembut, merasakan kedekatan yang kini terasa begitu nyata. "Kamu membuatku merasa hidup kembali, Sari," katanya dengan suara yang dalam. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi saat ini aku hanya ingin berada di sampingmu." Sari mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa begitu tenang dan bahagia. "Saya juga, Pak Surya. Saya juga merasa begitu." Mereka berdiri di sana, berdua di bawah sinar bulan yang menenangkan, menyadari bahwa meskipun cinta itu datang dengan cara yang tak terduga, ia tetap indah dan pantas untuk diperjuangkan. Meskipun usia mereka terpisah jauh, hati mereka seolah menyatu dalam kehangatan yang tak tergantikan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun saat itu mereka tahu satu hal pasti: cinta bisa datang kapan saja, dan tak ada yang bisa menghalangi perasaan yang tulus. Tamat.